terkait dengan rapat koordinasi tadi, yang pertama adalah bahwa kami ingin sinkronisasi, kemudian menjalin sinergisitas antara pemerintah kabupaten dengan teman-teman kami yang ada di tingkat lapangan, khususnya penyuluh. Nah, penyuluh pertanian ini merupakan garda terdepan atau ujung tombak dari pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Nah, kenapa kami lakukan ini? Ini karena ada beberapa program yang akan diakselerasi tahun ini. Yang pertama itu program nasional, yakni swasembada pangan, ketersediaan dan ketahanan pangan khususnya di bidang hortikultura. Dan kami pun juga ingin mendukung program makan bergizi gratis, itu dari komunitas yang ini menjadi konsen di Dinas Perkebunan. Nah, selanjutnya bahwa program Bapak Bupati yang ingin kami akselerasi ada beberapa yang menjadi domain kami di Dinas Perkebunan. Yang pertama adalah peningkatan komoditas tanaman kakao, dan ini pun sejalan dengan program Kementerian Pertanian terkait dengan hilirisasi sektor kakao di Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Kolaka Timur ini menjadi salah satu sentra pengembangan kakao. Nah, kemudian selain kakao, Kolaka Timur juga sebagai kawasan tanaman lada dan cabai. Nah, terkait dengan tanaman cabai ini kami juga ingin menekan laju inflasi yang menjadi yang sering terjadi di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, oleh sebab itu kami mengajak teman-teman penyuluh agar betul-betul konsen di dalam mendampingi dan mengawal program-program yang khususnya yang terkait dengan tanaman semusim. Lebih spesifik lagi yaitu tanaman cabai, karena ada dua komoditi ini yang menjadi penyumbang inflasi. Yang pertama cabai rawit, kemudian cabai merah. Nah, ini menjadi konsen kami bagaimana menekan laju inflasi ini supaya inflasi bisa kami tekan dengan upaya bagaimana kita mendampingi petani untuk berproduksi, kemudian bagaimana penyaluran atau memberikan bantuan khususnya benih ke petani kita, dan inilah menjadi tugas dan tanggung jawab penyuluh untuk mengawal dan mendampingi petani kita yang ada di tingkat lapangan. Nah, itulah esensi tadi rapat yang kami selenggarakan di Dinas Perkebunan. Sesungguhnya rapat ini di perencanaan awal akan kami laksanakan di Kendari, tetapi berhubung efisiensi keterbatasan anggaran, maka kami laksanakan di Aula Dinas Perkebunan saja. Saya kira itu terkait dengan esensi rapat yang kami laksanakan pada hari ini. Kemudian selanjutnya saya ingin sampaikan bahwa sektor perkebunan ini juga menjadi tulang punggung dari PDRB Kabupaten Kolaka Timur, khususnya ada beberapa komoditi di sektor perkebunan. Yang pertama kakao, kemudian lada, kemudian kopi. Ini menjadi penyumbang PDRB di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, ini akan kami genjot terus bagaimana produksi ini bisa meningkat, dan kami juga sesungguhnya tidak menutup mata terkait dengan khususnya tanaman kakao, karena di Kabupaten Kolaka Timur
luas tanaman kakao yang ada ini sekitar 47.000 sekian hektar. Namun ada 13.000 sekian hektar ini yang perlu diremajakan karena sudah tanaman tua, rusak. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Kolaka Timur, maka 13 hektar ini perlu menjadi fokus kita. Bagaimana kita rehabilitasi, bagaimana kita melakukan peremajaan terhadap kakao itu, supaya Kolaka Timur ini bisa menjadi sentra kakao lagi di Sulawesi Tenggara. Karena kita ketahui Kolaka Timur ini menjadi sentra kakao pada saat kita masih bergabung dengan Kabupaten Kolaka. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kami, bagaimana kakao ini bisa kita kembangkan kembali. Dan di ujungnya kami berharap bahwa petani kita ini bisa meningkat pendapatannya, meningkat kesejahteraannya. Saya kira itu yang menjadi fokus kami ke depan, selain sebagai visi misi dari Bapak Bupati 5 tahun ke depan, yang bagaimana mewujudkan Kolaka Timur ini menjadi daerah agrobisnis yang berkelanjutan. Saya menitip pesan ke rekan-rekan saya penyuluh pertanian yang ada di Kabupaten Kolaka Timur khususnya, agar tetap menjaga konsistensi, kemudian dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak kita. Saya sekali lagi sangat berharap bahwa penyuluh sebagai garda terdepan ini betul-betul menjadi ujung tombak yang bisa diandalkan di dalam pembangunan sektor pertanian. Karena keberhasilan di sektor pertanian ini tidak terlepas dari kerja dan atensi serta dedikasi dari rekan-rekan penyuluh yang ada di tingkat lapangan. Saya sekali lagi mengharapkan supaya penyuluh ini bisa betul-betul memberikan sumbangan dedikasi, sumbangan pikiran, tenaga bagi petani kita, agar sektor pertanian dalam arti luas ini tetap menjadi sumber pendapatan andalan di Kabupaten Kolaka Timur. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas atensi yang teman-teman penyuluh telah berikan pada hari ini. Kira itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.